Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Dan di video kali ini, mari kita membahas tentang sejarah perjanjian Roem-Royen. Sahabat semuanya, perjanjian Roem-Royen menjadi salah satu dari rangkaian perundingan dengan Belanda dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Perundingan Roem-Royen dimulai pada 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian Roem-Royen diambil dari tokoh pemimpin delegasi di kedua belah pihak. Dari Indonesia ada Muhammad Roem, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Herman van Rooyen. Perjanjian ini sempat berjalan alot. Indonesia akhirnya dapat menjalankan kembali roda pemerintahannya yang sebelumnya terhenti akibat agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948. Pada saat itu para pemimpin pemerintahan yang ditawan Belanda pun dibebaskan dan dipulangkan ke Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Perjanjian Roem-Royen juga membuka peluang digelarnya Konferensi Meja Bundar atau KMB dalam upaya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Terus, bagaimana sih awal mula perjanjian Roem-Royen ini terjadi? Jadi, Indonesia kala itu belum aman meski telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pasukan sekutu yang tergabung dalam Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI, pimpinan Sir Philip Christensen datang ke Indonesia tak seberapa lama setelah kemerdekaan. Salah satu tujuannya yaitu melucuti senjata tentara Jepang serta menegakkan dan mempertahankan keadaan damai yang kemudian akan diserahkan pada pemerintahan sipil. Namun pasukan sekutu ternyata diboncengi oleh Belanda yang menggunakan nama NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Belanda sebenarnya ingin kembali menguasai Indonesia yang dulu lama mereka duduki sebelum Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Terjadilah berbagai momen heroik bangsa Indonesia yang bertekad mempertahankan kemerdekaan, termasuk rangkaian perjanjian atau perundingan yang beberapa kali dilanggar oleh Belanda. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah tanggal 25 Maret 1947. Namun, Belanda kemudian melanggar perjanjian itu dengan melancarkan agresi militer Belanda I pada 20 Juli 1947. Dunia internasional secara umum mengecam tindakan Belanda yang melanggar gencatan senjata yang disponsori Dewan Keamanan PBB dan Komisi 3 negara, yakni Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Amerika yang semula bersikap netral mendesak agar diadakan perundingan yang sungguh-sungguh berdasarkan prinsip-prinsip perundingan Renville. Sementara negara-negara Asia menyatakan protes dengan serentak menutup lapangan terbangnya bagi pesawat-pesawat Belanda. Konferensi Inter-Asia menghasilkan sebuah resolusi yang segera dikirim oleh Jawaharlal Nehru kepada Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang dirumuskan pada 28 Januari 1949 itu menyerukan agar kedua belah pihak yang bertikai, yakni Belanda dan Indonesia, segera melakukan gencatan senjata. Selain itu, tawanan politik Indonesia agar segera dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta. Juga mendesak agar diadakan perundingan di bawah pengawasan United Nations Commission for Indonesia atau UNCI atau Komisi PBB untuk Indonesia. Agresi militer Belanda I berhenti dengan dilakukannya perundingan Renville pada 8 Desember 1947. Namun Belanda tidak menaati kesepakatan. Agresi militer Belanda II dilakukan mulai 19 Desember 1948 dengan sasaran utama Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Para petinggi pemerintahan Republik Indonesia termasuk Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah menteri ditawan oleh Belanda, bahkan diasingkan ke luar Jawa. Indonesia ternyata belum habis. Kendali pemerintahan untuk sementara dialihkan kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Sementara itu, tanggal 1 Maret 1949 terjadilah serangan umum atau serangan besar-besaran. Kota Yogyakarta yang semula diduduki Belanda mampu direbut oleh Angkatan Perang Republik Indonesia dan dipertahankan selama 6 jam sebagai bukti eksistensi Indonesia. Agresi militer kedua yang dibalas dengan serangan umum 1 Maret 1949 merugikan posisi Belanda di peta politik internasional. Banyak negara, juga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang mengecam aksi tersebut. Pada akhirnya, Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda agar dilakukan perundingan kembali. Maka digelarlah perundingan Romroyen pada 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Berikut isi perjanjian Romroyen dari delegasi Indonesia dan Belanda. Isi perjanjian delegasi dari Indonesia. Yang pertama, Indonesia akan memerintahkan angkatan bersenjatanya untuk menghentikan segala aktivitas perang gerilya. Kedua, pemerintah Indonesia meminta Belanda hadir dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Ketiga, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama mengembalikan ketertiban, keamanan, dan menjaga perdamaian. Isi perjanjian delegasi Belanda. Yang pertama, pemerintah Belanda menyetujui pemerintahan Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pemerintah Belanda membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik. Yang ketiga, pemerintah Belanda menyetujui Republik Indonesia merupakan bagian dari negara Indonesia Serikat. Keempat, pemerintah Belanda menyetujui KMB diadakan secepatnya setelah pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dari poin-poin tersebut dirangkum kesepakatan kedua belah pihak sebagai berikut. Belanda akan menghentikan semua kegiatan militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. Belanda menyerahkan secara utuh dan tanpa syarat kedaulatan kepada pemerintahan Indonesia. Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Belanda dan Indonesia akan mendirikan persekutuan atas dasar sukarela dan persamaan hak. Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Belanda akan mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke kota Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan menghentikan semua kegiatan gerilya. Indonesia dan Belanda akan hadir dalam konferensi meja bundar. Tekanan dari dunia internasional atas agresi militer Belanda II memberikan dampak serius ke Belanda. Terbukti setelah tercapainya perjanjian Romroyen, Belanda menepati semua kesepakatan yang dibuat dengan Indonesia. Pada 6 Juli, Soekarno dan Hatta dikembalikan ke pengasingan ke Yogyakarta, yang merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia saat itu. Pada 13 Juli, Muhammad Hatta mengesahkan perjanjian Romroyen dan menunjuk Safruddin Prawiranegara sebagai Presiden PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada 22 Desember 1948. Pada 3 Agustus, gencatan senjata Belanda dan Indonesia dimulai di Jawa dan Sumatera. KMB mencapai persetujuan tentang seluruh masalah di agenda pertemuan kecuali masalah Papua Belanda. Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta pada 24 Juni 1949. Pasukan Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949. Pembahasan penghentian permusuhan dibahas setelah kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Demikian sejarah singkat dari perjanjian Romroyen, latar belakang, isi, dan dampak. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.